Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan kali ini kita kembali merakit PC pesanan dari salah satu subscriber kita yang berdomisili di daerah istimewa Yogyakarta. Rakitan kali ini menggunakan komponen-komponen yang lagi kekinian cuy, dan tentunya lagi anget-angetnya nih. Tapi menurut gua masih nggak terlalu mahal. Jadi nonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya cuy, supaya kalian tahu semua komponen-komponen apa aja yang gue gunakan di rakitan kali ini dan gimana performanya. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa cuy, gue mau ngingetin dulu buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel gua, dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, dan tentunya supaya kalian nggak akan ketinggalan video terbaru dari channel gua. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi Bro Wisdan dari Yogyakarta ini meminta FD Channel untuk merakitkan PC dengan budget sekitar 16 jutaan. Dia sih nggak minta macam-macam yang mengenai penampilan dari PC-nya. Yang penting performa PC-nya ini harus mantep cuy, karena kedepannya PC ini akan digunakan untuk live stream Valorant, kata ownernya. Singkat cerita, setelah ngobrol-ngobrol panjang, akhirnya disetujui juga list komponen yang akan digunakan di rakitan PC kali ini. Dan berikut gue jabarkan komponen-komponennya. Yang pertama, untuk prosesornya, di sini kita menggunakan prosesor dari Intel, yaitu i5 12400F. Dan untuk coolernya, di sini kita masih mengandalkan stok cooling bawaan dari prosesornya. Berikutnya untuk motherboard, di sini kita menggunakan motherboard dari brand Asus, yaitu Asus Prime B660M KD4. Dan untuk RAM-nya, di sini kita menggunakan RAM dari brand Team Group, yaitu T-Create Classic Expert 2x8GB 3600 MHz. Lalu untuk storage-nya, di sini kita menggunakan satu buah SSD NVMe dari brand Adata, yaitu Adata XPG SX 6000 Pro berkapasitas 256GB, dan satu buah harddisk dari brand Seagate berkapasitas 1 TB. Next, untuk power supply, di sini kita menggunakan power supply dari brand FSP, yaitu FSP HV Pro 550W yang sudah bersertifikasi 80+ bronze. Lalu untuk casingnya, di sini kita kembali menggunakan casing dari brand Deepcool, yaitu Deepcool Matrix 40 3FS. Dalam paket penjualannya, kita sudah mendapatkan 3 buah fan yang berwarna RGB fix. Dan di sini gue menambahkan 3 buah fan lagi yang berwarna RGB fix juga dari brand Aerocool, yaitu Aerocool Frost 12. Dan untuk konektivitasnya, di sini kita tidak menggunakan WiFi adapter ya cuy, karena ownernya sendiri bilang dia sudah menggunakan LAN cable di rumahnya. Nah, pada rakitan kali ini menu spesialnya itu adalah VGA card yang lagi rame banget diomongin sama orang di dunia maya. Dan ini adalah VGA card dari brand Palit, yaitu Palit GeForce RTX 3050 Dual 8GB GDDR6. Dan itu semua komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini. Tapi sebelum kita lihat performanya, mari kita tengok dulu proses perakitannya cuy. Let's go!
Nah, itu dia tadi proses perakitan dari PC-nya, dan sekarang kita langsung aja ke pengujian benchmark dan gaming dari PC ini. Pertama-tama kita mulai dengan pengetesan benchmark menggunakan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya PC ini mendapatkan CPU score sebesar 9651 poin dengan suhu tertinggi di angka 65 derajat Celcius. Lalu untuk GPU-nya mendapatkan skor sebesar 6175 poin dengan suhu tertinggi di angka 65 derajat Celcius. Dan overall score yang dihasilkan PC ini adalah 6527 poin. Berikutnya kita tes CPU-nya menggunakan Cinebench R20, dan hasilnya untuk multi-score-nya mendapatkan poin sebesar 4732 poin dan single core-nya di angka 654 poin. Dan suhu tertinggi pada saat pengetesan ini tercatat di angka 73 derajat Celcius. Dan di sini kita juga tes speed dari SSD NVMe yang digunakan pada rakitan kali ini menggunakan Crystal Disk Mark, dan tercatat speed untuk read-nya di angka 3,2 GB per second dan write-nya di angka 1,2 GB per second. Oke, sekarang langsung aja kita uji performance gaming dari PC ini. Seperti biasa, game pertama yang akan kita coba adalah Valorant. Dengan settingan rata kiri atau yang paling high di resolusi 1080p, PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 240 sampai dengan 280 FPS. Lanjut untuk game PES 2021 menggunakan preset high di resolusi 1080p, PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 180 FPS. Lalu berikutnya kita coba game GTA 5 di resolusi 1080p dengan preset tertinggi yang bisa diberikan tentunya dengan MSAA kali 8, PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 65 FPS. Next, untuk Horizon Zero Dawn, seperti biasa kita coba jalankan benchmarknya dengan preset ultra di resolusi 1080p. Average FPS yang dihasilkan PC ini di angka 70 FPS dengan skor di angka 12.544 poin. Berikutnya game terakhir yang akan kita coba adalah Cyberpunk 2077. Di resolusi 1080p dengan preset ultra tanpa ray tracing dan tanpa DLSS, PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 40-an FPS. Dan jika DLSS kita aktifkan dengan settingan quality dan ray tracing ultra, average FPS-nya tidak berbeda jauh cuy, di angka 45 FPS. Idealnya sih menurut gua kalian bisa set ray tracing-nya ke medium dan DLSS quality supaya dapat rata-rata FPS yang mendekati 60 dan kualitas gambar yang masih maksimal tentunya. Dan berikut adalah daya listrik yang digunakan PC ini ketika menjalankan game Cyberpunk. Daya ini pure PC only tanpa menggunakan daya dari monitor. Menurut gue sih daya segini masih tergolong cukup irit cuy, mengingat performa yang diberikan. Oke, itu dia tadi proses perakitan dan pengujian performa dari PC ini. Hopefully ownernya suka dengan hasil rakitan dan pengujian performanya. Special thanks gue ucapkan untuk Browis dan dari Yogyakarta yang udah mempercayakan FD Channel untuk merakitkan PC yang udah didam-idamkannya ini. Semoga PC-nya dapat bermanfaat dan berguna untuk live stream Valorant-nya. Dan thank you juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan selalu mendukung FD Channel supaya bisa lebih berkembang dan berkembang lagi. Oke, akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye-bye.